Baiklah, kegiatan pada hari ini diselenggarakan Semua oleh bisa kena juga, Lembaga makanya saling support lah. Penerbitan dan Publikasi Aku sih Ilmiah setuju. atau LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak. Lembaga LPPI merupakan lembaga yang bergerak dan mendukung publikasi ilmiah, dosen, dan penerbitan jurnal maupun buku cetak, buku ajar. Jadi lembaga LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak ini kurang lebih mempublikasikan terdapat 18 jurnal yang ada di LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi jika Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian tertarik untuk mempublikasikan karya-karyanya dapat melalui lembaga LPPI Muhammadiyah Pontianak. Jadi ada 18 jurnal yang tersedia Ditutup ya? dan beberapa sudah terakreditasi. Untuk pemateri kita pada hari ini, ada 4 orang pemateri yang sudah kompeten dan ahli pada bidangnya masing-masing yang akan memberikan kita ilmu dan men-share ilmunya kepada kita semua. Ada yang pertama Bapak Feni Supriyadi, SEMM. Beliau adalah dosen Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kemudian ada Bapak Sucipto MKom, beliau adalah dosen Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak, serta ada Ibu Alda Cendikia Siregar, Skom MCS. Beliau juga dosen dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan ada Ibu Riani Yulian, MPD. Beliau juga dosen dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Proses web 32. Saya ucapkan selamat yang negatif 40, kepada yang belum di swab 16. Hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya selaku moderator terseleksi tergantian gitu. Saya adalah dosen dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baiklah rekan-rekan sekalian dan adik-adik mahasiswa, ada pun webinar yang kita webinar pagi hari ini diharapkan ya, kepada seminar online gitu menampilkan nama asli pada akun sebelumnya. Hal dari ini kampusku akan memudahkan sebagai data sertifikat dan memudahkan moderator untuk membacakan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Kemudian selama penyampaian materi diharapkan fitur voice mode atau suara dinonaktifkan. Kemudian jika ada kendala yang dialami oleh peserta dapat menginformasikan kepada moderator. Nanti kita akan carikan solusinya. Kemudian pada webinar hari ini berlangsung kurang lebih 90 menit, di mana 5 menit pada sesi opening dan sedang berlangsung. Kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh 4 orang narasumber kita nanti dibagi dalam 4 sesi, kurang lebih dalam waktu 60 menit. Kemudian setelah materi, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab, kurang lebih selama 20 menit, dan closing selama 5 menit. Pada masing-masing sesi, nanti kami akan mempersilahkan para peserta jika ada yang ingin ditanyakan, harap menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore pekerjaan, mahasiswa ataupun dosen, atau yang lainnya, kemudian underscore asal institusi dan underscore pertanyaan. Jika waktu memungkinkan, kami akan membuka diskusi dengan tanya jawab secara langsung. Jadi forum diskusi akan kami buka setelah sesi materi. Kemudian di akhir acara nanti, kami akan memberikan daftar hadir peserta yang mengikuti acara webinar LPPI pada hari ini, serta kami akan meminta respon daripada peserta pemahamannya mengenai kegiatan webinar pada hari ini. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, kita akan memulai sesi pertama pada webinar pagi hari ini.
dengan tema pemanfaatan teknologi informasi untuk karya tulis ilmiah berkualitas. Sesi pertama yaitu dengan topik Publish or Perish. Pada sesi pertama ini akan diisi oleh narasumber yang telah hadir di tengah kita semua pada hari ini. Beliau adalah, izinkan saya untuk membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Penny Supriyadi, SDM. Yo. Selamat pagi Bapak Penny. Beliau satuan kerja di dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau merupakan asisten profesor. Adapun pendidikan beliau S1 Manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak, kemudian S2 Manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan saat ini beliau tengah menempuh pendidikan S3 Manajemen di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jabatan beliau pada saat ini cukup banyak ya, Pak Feni. Beliau merupakan Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau juga merupakan Ketua Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi Pak Penny merupakan penyelenggara dari acara webinar kita pada hari ini dan tim. Kemudian beliau juga merupakan editor-in-chief Bapak Ibu pada jurnal Manajemen Motivasi, kemudian editor-in-chief jurnal Produktivitas, kemudian beliau juga merupakan editor-in-chief jurnal Al-Hikmah, kemudian editor-in-chief Buletin Al-Ribat. Beliau juga merupakan editor jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian beliau juga merupakan editor Equator Journal of Management and Entrepreneurship dari Magister Manajemen Universitas Tanjung Pura. Kemudian beliau juga merupakan koordinator Asosiasi Program Studi Manajemen Region Kalimantan. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Relawan Jurnal Indonesia untuk Korda Kalbar. Selain itu, beliau juga merupakan tutor dari RJI atau Relawan Jurnal Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan verifikator dari Sinta serta asesor dari Arjuna. Ya. Kemudian beliau juga pengurus Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI Kalbar. Dan beliau juga merupakan owner dari Arvel Graphics atau penerbit. Baiklah, kepada Bapak Penny Supriyadi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya pada webinar pagi hari ini. Kalau mau hari ini kasih menu tuh, Baik, terima kasih Bu Putri. berapa tuh? 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti mereka bagi. 1,5 orang masih untuk Oke, saya pinjam Jadi sama ambil berapa screen detik? sharing-nya ya Bu. Sip. kasih berapa? Sama. 1,5. Hampir mereka hitung 15 orang. Lagi. Kan ada absensi juga mereka. Kumpul lengkap kalau itu bisa ya. Personel lengkap lah. Di bawah tulisan. Coba ibu tadi di bawah tulisan. Kalau nggak ada ini aja. ATM bisa kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ayo ambil yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3 yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini diinisiasi oleh LPPI UM Pontianak ya, untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi kita tidak hanya ingin memberikan informasi ini hanya kepada dosen, tetapi juga ingin berbagi kepada mahasiswa ya, agar ke depan mahasiswa ini juga bisa mempublikasikan artikel ilmiah, ya, baik skripsinya, tesisnya maupun disertasinya yang nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Itu dalam jurnal-jurnal yang berkualitas, baik terakreditasi nasional maupun jurnal internasional bereputasi.
Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sangat singkat, saya langsung saja untuk memberikan materi mengenai publish and or perish ya. Jadi mohon mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, teman-teman semuanya, peserta yang hadir di sini untuk sejenak berkonsentrasi atau memperhatikan karena keempat materi ini kalau kita bahas sebenarnya cukup banyak ya, banyak sekali, tidak cukup dalam waktu 1 jam, tapi kami berusaha untuk bagaimana menyajikannya sesederhana mungkin ya, trik-triknya saja agar Bapak Ibu ya, teman-teman mahasiswa nanti bisa menguasai beberapa tools yang biasa digunakan oleh dosen, penulis ya, author atau peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiahnya. Oke, langsung saja. Saya akan share screen langsung ya, Bapak Ibu. Nah, ini publish and perish ini adalah salah satu aplikasi free ya, gratis yang biasanya digunakan oleh, bisa dengar suara saya Pak Cipto? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Mungkin koneksi Pak Men ini. Lanjut Pak Men. Terputus sepertinya koneksi. Yang datang tuh pindah-pindah entahnya masih itu. Jadi walinya siapa ya? Walinya. Adik dia. Oh ya, sepertinya koneksi Pak Edi terputus. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Orang DC. Halo, Bu Putri, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, Bu ya. Oke, lancar. Padahal bantuannya tidak boleh. Tidak dikasih. Ini jadi Bapak Ibu adalah salah satu aplikasi gratis yang digunakan oleh peneliti ya, atau author, penulis, baik dosen maupun mahasiswa untuk mencari referensi artikel pada jurnal internasional maupun jurnal nasional. Dan di sini untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa bisa terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi Publish or Perish ini dengan mengetikkan keyword Publish or Perish pada Google Publish or Perish. Kemudian aplikasi ini bisa di-download terlebih dahulu di dalam laptop yang Bapak Ibu miliki serta mahasiswa miliki, baik dalam bentuk operating system Windows, Macintosh maupun Linux. Nah, dalam contoh ini saya gunakan Windows untuk mempermudah. Jadi di sini sudah ada download for Windows, Bapak Ibu tinggal mendownload saja aplikasi Windows Publish or Perish ini pada operational system operating system selesai, yang butuh waktunya tidak terlalu lama, hanya di bawah 5 menit sudah bisa terinstall dengan baik. Dalam contoh ini saya tidak berikan tutup yang install ya, karena installnya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal install saja tadi yang seperti saya jelaskan dengan keyword Publish or Perish tadi, tinggal dicari saja keywordnya, kemudian download pada bagian operating systemnya sesuai dengan operating system yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini saya sudah menginstal, ini aplikasinya ini seperti ini Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ya, Publish or Perish 7. Nah, ini yang versi 7.
Ini kelihatan ya, Bu Putri, Pak Cipto. Yang kelihatan Pak. Di sini mungkin mahasiswa kan, kalau yang mahasiswa S1 ya mungkin masih bingung ya, ini apa sih aplikasinya. Jadi kalian kan sekarang sedang menulis baik yang S1, S2 maupun yang Bapak Ibu yang sedang melanjutkan ke S3 ataupun Bapak Ibu dosen. Jadi di sini ada beberapa mungkin pengindeks ya atau database yang mungkin yang sudah familiar lah, yang tidak asing lagi. Ini ada Google Scholar, kemudian ada Coursera, ya, kemudian ada Microsoft Academic, ada Scopus, ada Web of Science. Nah ini tingkatannya beda-beda. Yang paling tinggi itu Web of Science dan Scopus ini artinya jurnal-jurnal internasional bereputasi itu masuk di dalam database atau diindeks oleh beberapa pengindeks seperti Scopus dan Web of Science. Sedangkan pengindeks sedang atau rendah itu masuk di Google Scholar. Kemudian juga Coursera. Coursera ini juga menampung semua artikel-artikel yang memiliki DOI. Ya. Jadi kan setiap artikel publikasi yang dipubliskan itu kan ada nomor uniknya, itulah namanya DOI, Digital Object Identifier. Dan di sini ada beberapa opsi ya. Ketika nanti Bapak Ibu buka, mahasiswa buka, ini pasti akan ada beberapa opsi di sini. Ada publication years, kemudian citation years, ini tahun publikasi, tahun citasi, jumlah papers, citation, ya, cite, ini per tahun, ini per paper, kemudian authors per paper, kemudian H-index dan G-index ini untuk melihat impact factor ya, atau dampak dan sebagainya. Nah, gimana cara untuk mencari banyak kau ini yang pakai GD ini jurnal ya atau referensi artikel? Bapak Ibu bisa menggunakan atau memilih salah satu dari pengindeks di sini. Nah, dalam contoh ini saya contohkan Coursera ya, misalnya ya Bapak Ibu, saya klik dulu Coursera, ini klik. Maka di sini akan ada beberapa keyword yang harus kita tentukan ya. Ada author, kemudian ada affiliation, ini afiliasi, kemudian ada nama publikasi, kemudian ada keyword. Yang paling mudah itu menggunakan keyword ya, yang paling mudah itu menggunakan keyword. Nah, misalnya kalau mahasiswa S1 kan penelitiannya tidak terlalu banyak variabel yang digunakan. Ya, misalnya pengaruh kualitas pelayanan ya kan, terhadap kepuasan pelanggan misalnya. Berarti kan hanya variabelnya X1 dan X2. Berarti kalau kita mau mencari keyword variabel apa kira-kira yang akan kita tentukan, ya maka tentukanlah variabel mulai dari variabel tingkatnya. Misalnya variabel loyalitas. Nah, kalau misalnya untuk yang ada variabel mediasinya, Sepertinya koneksi Pak Penny terputus kembali. tidak stabil ya Bu? Halo? Tua dia, Bu. Dia aku 65, dia 64. Udah Pak, coba Pak. Sudah tampil lagi Pak? Udah. Ini baru kali ini nih kayak gini nih Pak. Biasanya enggak pernah. Ini udah jelas nih Pak ya? Nah, Ini tadi sempat putus ya pakai tethering HP nih. Jadi saya pakai 2 HP nih, kebetulan ada 2 smartphone dua laptop, jadi bergantian ini. Ini sudah jelas ya ini Pak ya, apa kedengaran ya? Sudah Pak. Iya. Kalangan apapun dia. Oke ya, jadi tadi sampai mana ya? Sampai ini Pak. Jadi untuk mencari literatur jurnal. Oke ya, jadi di sini ada keywordnya. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau S1 kan variabelnya tidak banyak. Misalnya X-nya kepuasan, Y-nya loyalty. Maka keyword yang bisa dimasukkan di sini bisa loyalty. Atau pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan, maka keywordnya bisa Bapak Ibu cari kepuasan ya. Begitu juga kalau misalnya ada variabel intervening, maka tetap yang dicari adalah variabel Y-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang S3? Yang S3 berarti kan dia harus melihat dulu apakah ada gap. Ya kan? Kalau untuk yang mahasiswa S2 atau S3 itu kan harus melihat apakah ada gap. Nah, dari gap tersebut nanti ditentukanlah keyword apa yang pengen kita
cari ya untuk menentukan beberapa variabel yang akan kita masukkan untuk mediasi. Aku yang mau sedia. Ini contohnya saya masukkan di sini customer satisfaction ya, misalnya di sini saya masukkan keywordnya customer satisfaction ya. Kemudian Bapak Ibu teman-teman mahasiswa tentukan dulu tahunnya ya kan, jangan tahunnya yang terlalu lama, apalagi untuk yang S2 atau S3 ya kan, dia kan harus update ya. Kalau misalnya tahunnya mungkin sudah 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, mungkin penaltinya tidak ada karena kan bisa ini ya, sudah diselesaikan oleh orang lain. Tidak perlu sampai mencari novelty, cukup penerapan saja, implementasinya seperti apa. Nah, di sini contohnya saya masukkan years-nya 2018 sampai 2020. Jadi di sini hanya mencari artikel-artikel dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dapatlah beberapa artikel di sini. Ya, ada title, tahun, ya, publication, kemudian publisher. Ini jurnal, nama jurnalnya, ini nama penerbitnya atau publishernya. Ini tipenya, apakah dari jurnal atau dari proceeding. Di sini kan ada book chapter juga, ya, dan sebagainya nih. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana sih cara kita mencari atau melihat artikel ini. Ya, tinggal Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa tinggal klik saja. Ya, di sini misalnya saya contohkan, kita ambil yang bagus-bagus ya dari Elsevier misalnya. Nah, ini kalau untuk yang S2 dan S3 ke atas. Kalau yang S1, teman-teman adik-adik mahasiswa itu tidak perlu cari yang terlalu tinggi-tinggi ya. Boleh juga, itu tergantung adik-adik sekalian lah. Karena kan jurnal-jurnal kita juga banyak jurnal nasional yang sudah terakreditasi ya, baik dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi saya buat ini sesimpel mungkin ya, biar teman-teman mahasiswa dari S1, S2, S3, baik dosen ini paham juga. Nah, di sini saya ambil contoh yang ada mediasinya ini, Elsevier penerbitnya. Kita klik saja 2 kali. Ya, kita klik saja 2 kali. Nah, ini yang tadi saya maksudkan dengan DOI ya, teman-teman. Jadi ada kode uniknya. Nah, ini kita lihat judulnya Mediating Rule of Customer Forgiveness, ya, forgiveness between dan seterusnya sampai satisfaction. Nah, ini bisa kita download saja. Tinggal diklik download, ya, download this article maka akan terdownload. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah sekarang untuk mencari artikel, cukup gunakan aplikasi yang gratis ini. Kalau misalnya selain aplikasi ini bisa nggak? Misalnya kan ada yang nanya ya, dosen atau teman-teman mahasiswa, bisa nggak langsung cari dari sumbernya? Bisa. Misalnya dari Google Scholar ya, saya cepatkan saja ini. Dari Google Scholar misalnya, nih. Ya, nih Google Scholar. Nah, ini kan bisa juga kita mencari artikel di sini ya, scholar.google.co.id. Kedua dari DOAJ ya, bisa. Nah, ini dari Google, kemudian ini dari DOAJ, kemudian dari Search Crossref. Ya, dari Search Crossref. Nah, jadi adik-adik mahasiswa nanti tidak perlu pusing lagi, jangan hanya mencari artikel, referensi artikel, ya begitu juga dengan yang mahasiswa S2 atau S3, jangan lagi hanya gitu ya, hanya mencari dari Google Scholar. Tetapi juga bisa mencari dari pengindeks lain yang punya metadata yang lengkap. Seperti misalnya di DOAJ, ya, tinggal diklikkan saja di sini apakah ingin mencari artikelnya atau jurnalnya. Ya. Ini nanti adik-adik mahasiswa itu ketika nanti bimbingan dengan dosennya, kalau ditanya lagi mana referensi artikelnya, kamu mengutip dari mana. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat referensi artikelnya, bisa didapatkan di beberapa pengindeks. Ini juga sama. Untuk mencari ini ya, search.crossref.org. Semua artikel-artikel yang DOI itu bayar ya Bapak Ibu, $1 ya per artikel setiap publish. Itu pengelola jurnal atau penerbitnya yang membayar per artikel. Jadi artinya yang sudah terbit di sini dia punya kode unik masing-masing. Jadi kode unik artikel itu nggak tukar-tukar. Satu artikel hanya dipunyai oleh satu kode unik saja. Bisa Bapak Ibu nanti teman-teman suka masukkan judul ya, kalau misalnya tadi judulnya keywordnya saja, misalnya kepuasan, atau tentang objeknya, misalnya e-commerce, marketplace, misalnya dan sebagainya, atau pengen dari satu penulis, beberapa penulis misalnya kan punya beberapa roadmap penelitian, kemudian ada DOI-nya, kalau misal hafal DOI-nya ya, kemudian ORCID ID-nya dan seterusnya. Nah, ini cukup dirangkul oleh yang tadi ini. Ya, ini.
Nah, semuanya cukup di dalam ini semuanya itu dia mengambil database-nya di yang tadi yang saya sebutkan. Begitu juga dengan Elsevier-nya, ya, Scopus dan sebagainya. Nah, yang tadi itu Bapak Ibu kita lihat itu kan yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Jadi di sini tidak semuanya itu gratis. Nah, coba kita lihat lagi, ya. Ini saya buka lagi, diklik saja 2 kali atau klik kanan open. Klik saja 2 kali atau klik kanan open. Nah, itu nomor DOI-nya nih. Ini saya tutup dulu ya, Crossref, DOAJ, Google. Nah, ini seperti ini berarti kan get access, berarti dia berbayar nih Bapak Ibu. Nah, tuh forecast PDF ya. Ini diminta untuk membayar. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Yang ini yang gratis seperti ini. Saya akan contohkan gimana sih cara untuk mendownload kalau yang berbayar itu ya. Pak Kita Benny, cari. maaf. Ya, halo? Bisa, ya Pak, maaf Pak. Mungkin Waktunya bisa, ya? enggak, mungkin bisa sedikit agak penjelasannya tidak terlalu cepat Pak. Mungkin Oh, iya. ada, ya. Oke Bu. Ya Pak, mungkin ini masih Ya. kadang-kadang ada yang terlalu cepat menyimak penjelasannya. Oke. Nanti di sesi diskusi nanti bisa ditanyakan. Iya, ya. Terima kasih Pak, mohon maaf Pak. Ini bentar ya. Kita cari yang berbayar ya. Saya pindahkan dulu ini. Ini bebas ya teman-teman, bisa pengennya publisher yang mana, tapi kalau yang semakin baik punya reputasi kan semakin baik juga artikelnya. Nah misalnya ini ya, coba ya. Nah ini kan ada get access-nya. Nah ini kan kalau kita klik, saya open link tab ya. Nah itu dia minta ini ya, pembayaran $31,50. Nah gimana cara untuk mendownload ini? Nanti kan banyak, saya yakin beberapa teman di sini juga sudah ada yang tahu ya, banyak juga yang masih belum tahu. Dipanggil. Ini kita ambil saja DOI-nya ya. Enggak apa-apa, ya apa. Rekan-rekan dosen sekalian, ini kita ambil saja DOI-nya. DOI tadi yang saya sebutkan dari Crossref. Dipanggil. Nah, jadi semua jurnal Aku yang nerima punya DOI, Karin. tapi tidak semua jurnal punya Itulah, DOI. Ya, DOI itu serah. berbayar. Ya, satu artikel itu $1 ya, seperti saya sebutkan tadi. Jadi kita copy saja DOI-nya, kemudian kita masukkan di dalam Skihub. Nah ini. Dapat 10.000 ya. Enggak. Nah ini Skihub, kemudian kita masukkan DOI-nya. Jadi ada beberapa opsi, bisa atau DOI. Dalam contoh ini saya masukkan DOI-nya. Ya. Saya klik open. Nah maka kita akan muncul ya seperti ini tampilannya, tinggal kita pilih download saja dokumennya. Nah ini, jadi tidak terlalu sulit mendownload ini. Nah ini, kita tinggal pilih saja, klik download. Begitu juga dengan yang lain, jadi tinggal ditentukan saja nih yang mana nih, ya kan? Ini ada tahunnya itu bisa dari yang update sampai dengan yang lama ya. Misalnya di sini saya buat dari 2020, saya tempatkan di posisi yang paling atas. Ya, kemudian juga dari sisi author atau rankingnya, ya, yang paling mudah dari sisi tahun. Kemudian boleh mau menggunakan yang mana nih, ya. Kalau misalnya Indonesia ya masukkan saja keywordnya Indonesia. Misalnya tadi tentang loyalty atau kepuasan. Nah, diklik saja nih, ketik kepuasan, kemudian pilih search. Tapi sebelumnya jangan lupa tentukan dulu tahunnya. Ya. Biasanya kan kalau pembimbing yang untuk mahasiswa S1 S2 itu kan dia pengennya 10 tahun terakhir. Kalau yang untuk S3 itu bisa 3 sampai 5, minimal 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lah. Karena kan ada yang harus disesuaikan. Jadi datanya itu harus update. Karena kalau misalnya mengambil gap dari S3 dari artikel-artikel yang sudah dari bawah tahun 2015 ya mungkin saja di 2 tahun 3 tahun berikutnya itu sudah diselesaikan. Nah, kalau yang S1 tidak perlu terlalu banyak variabel yang digunakan ya, karena sifatnya implementasinya tidak terlalu detail.
Kemudian waktunya masih ada Bu Putri? Ya, kurang lebih 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi ya. Jadi Ya. teman-teman mahasiswa, rekan-rekan dosen, ya, aplikasi ini juga nanti terhubung ke yang materi kedua. Nah, materi kedua kan nanti dapat tentang Mendeley. Kemudian juga nanti terhubung dengan similarity check ya, untuk plagiasi, kemudian untuk Grammarly juga. Jadi dengan tool ini ya yang disediakan ini teman-teman mahasiswa semuanya, baik mahasiswa, dosen, guru dan sebagainya itu bisa memanfaatkan aplikasi gratis ini, ya, Publish versi ini untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Mencari referensi sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau yang S1 ya, S1 kan biasanya teman-teman tuh dapat judul kan dari dosen, ya kan, ya lebih baik juga boleh kita cari nama dosennya, ya kan, siapa tahu kebetulan fokus and scope-nya atau topiknya itu salah satu triknya ya, salah satu triknya kebetulan topiknya sama ya, dosen pembimbingnya punya artikel-artikel atau penelitiannya fokusnya kemana, kebetulan sama dengan yang kita teliti, kita bisa ambil artikel tersebut untuk kita jadikan referensi. Begitu juga kalau misalnya kita publish ke jurnal-jurnal lain. Nah, di sini selain teman-teman yang belum tahu ya, yang belum tahu untuk melihat reputasi jurnal itu bisa teman-teman lihat di Sinta. Kalau untuk Indonesia ya, ini sudah ganti jadi Ristek Brin ya. sinta.ristekbrin.go.id. Kalau pengen melihat ya, pengen melihat jurnal, ini untuk adik-adik mahasiswa nih yang biasanya kadang masih bingung nih gimana Pak cara mencari jurnal. Jadi untuk mencari jurnal ya, reputasi jurnalnya itu bisa lihat di jurnal di sini. Di source jurnal. Nah, di sini ada peringkatnya ya, peringkat S1, S2 sampai S6 ini peringkatnya. Semakin hijau ini dia semakin baik, tapi bukan juga artinya yang masuk di S6 dan S5 itu tidak baik. Nah, ini yang sudah masuk di sini S1 sampai S6 ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi nasional dari Kemenristek IT atau BRIN. Ya. Dari S1 sampai S6. Jadi teman-teman tuh bisa nih mengambil referensi dari berbagai artikel pada jurnal yang ada di indeks ini. Dan yang S1 ini kan yang paling akreditasinya itu peringkat 1 ya. Peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya. Tinggal diklik saja nanti akan masuk ke dalam website jurnalnya. Yang kedua bisa dapat dari dapat dari ini. Nah, ini untuk jurnal yang terakreditasi ya, jurnal internasional bereputasi. Nah, ini bisa dicari di sini ya, nama jurnalnya apa, ya, nama atau ISSN jurnalnya apa, atau publisher atau penerbitnya apa. Misalnya kalau di kita ya, penerbitnya kan Universitas Muhammadiyah sebaiknya institusi, penerbit itu sebaiknya institusi. Tapi ada juga memang ya perguruan tinggi itu buat publishernya itu dalam bentuk prodi gitu. Sebaiknya kalau publisher itu pakai nama universitas, jadi nanti DOI-nya sama. Yang tadi saya sebutkan itu ada nomor unik DOI-nya, jadi sama. Antara prodi dengan universitas tidak ada double DOI. Karena satu DOI prefix itu bisa digunakan untuk semua jurnal di dalam universitas atau di dalam satu penerbit. Misalnya Universitas Muhammadiyah Pontianak punya banyak jurnal tapi tetap punya kode unik satu kode prefix. Tapi di belakangnya nanti beda-beda kode jurnalnya, misalnya GMM 1 berapa, ini seperti itu beda-beda. Nah, artinya kalau yang punya artikel yang punya DOI itu juga bagus gitu kan, tidak menjamin juga, tetapi setidaknya ya ada upaya serius dari penerbit untuk mendapatkan jurnalnya agar terindeks di Eropa kalau untuk DOI. Mungkin itu saja Bu Putri. Nanti kita lanjutkan mungkin di diskusi. Ya, terima kasih Pak Penny atas penjelasannya tentang gimana sih kita buat mendapatkan jurnal yang terindeks, kemudian gratis ya Pak ya. Ini banyak sekali rekan-rekan yang hadir
yang bertanya bagaimana caranya dan untuk mendapatkan jurnal yang gratis ini, nanti insya Allah rekamannya akan di-share ke semua peserta yang hadir. Saya ucapkan selamat datang juga untuk para peserta yang bergabung pada webinar kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai materi pada sesi pertama ini, bisa meninggalkan komentar dengan format nama, kemudian pekerjaan, asal instansi, dan pertanyaannya. Nanti pada akhir materi kita akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Baiklah Pak Penny, saya ambil kembali ya screen-nya. Mesti dah bilang dia memang enggak. Takut baru orang mama di sini. Kita di sini aku orang dari luar kita tahu tapi orang nggak. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi tentang publish Orperis yang disampaikan oleh Bapak Penny Setiadi mengenai bagaimana kita untuk mendapatkan jurnal yang terindeks, kemudian gratis. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena masalah kita baik itu untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3 dalam mencari artikel cukup sulit ya. Dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat mencari artikel yang kita inginkan, dan banyak sekali literatur yang diberikan pakai ini untuk mendapatkan artikel-artikel yang gratis. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sesi kedua pada hari ini yaitu dengan topik referensi manajemen. Telah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Sucipto sebagai narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pendidikan beliau D3 Manajemen Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. S1 beliau Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian S2 Magister Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Jabatan beliau saat ini, beliau merupakan sekretaris dari Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau juga merupakan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kemudian beliau juga merupakan editor jurnal Al-Hikmah, kemudian editor buletin Al-Ribat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Sucipto. Kepada Bapak Sucipto kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Putri Yuli Utami. Suara saya bisa didengarkan? Bisa Pak. Jelas Pak, jelas. Ya. Kemudian saya di bagian ini, sesi ini membahas tentang reference manager. Ya, kaitannya sebenarnya dengan materi Pak Penny tadi, ya, saling berhubungan ya. Oke, di sini kita gunakan reference manajernya Mendeley, ya. Tidak banyak sih sebenarnya Mendeley ya. Keren kan pulpen aku? Keren. Mendeley. Ya, Terima kasih. kemudian apa sih yang harus dilakukan pertama kali ya? Ya karena kita menggunakan aplikasinya yang basisnya desktop, ya kita harus download dulu. Ya, kita harus download dulu. Kemudian untuk downloadnya, ya alamatnya ada di mendeley.com ya. Nanti di bagian webnya itu ada tombol download. Nah, itu download dulu. Kemudian setelah di-download, kita install. Ya, kita install. Stepnya tinggal next saja ya, next saja. Di defaultnya saja. Kemudian setelah diinstal, kita running. Kemudian Kalau saya gaji PTM-nya di sini ya, berkirim-kirim. kita running, munculnya begini, welcome dialog nih ya.
kita bisa register. Uang bagi-bagi, penyakit jangan. Ya, Ya, Bu. kita klik register. Penyakit jangan. Gitu, ya. Kemudian nanti diarahkan ke halaman ini, ya. Otomatis nanti dia buka web browser ya. Disarankan sih pakainya Chrome ya, Chrome. Coba lihat aja Karena Chrome nanti kita berikutnya ada plugin dari Mendeley itu yang disupport sama Google Chrome gitu ya. Nah ini pendaftarannya, ikuti saja alur pendaftarannya ya. Di situ ada email yang valid ya, ada nama dan sebagainya. Kemudian setelah daftar kita bisa login ya. Ini kalau login dari atau sign in dari web ya, webnya. Bisa juga sign in dari Aku coba memahami. aplikasinya kalau sudah terinstall gitu ya. Kalau sudah terinstall kita bisa login dari sini atau sign in dari sini gitu ya. Ketikkan email yang valid, password yang Golongan buat bukannya pas gajinya besar, daftar, malah kemudian potong. kita klik sign in. Nah setelah sign in dia masuk ke menu welcome-nya ya. Golongan 4 lebih gede lagi nggak, Pak? Ada Nanti kalau itu pensiun pilihan, dua pilihan ya. penghargaan Nah pada kalau jadi di kita pertama kali install ngapain dah pensiun itu di Microsoft Word-nya itu belum ada terinstall plugin ya. Nah, makanya kita harus install dulu di sini ya. Kalau misalnya ada Ketika kita klik install nanti kita buka Microsoft Word Tapi itu kalau ada sudah di murni bagian ya, referensi itu sudah Udah murni ya, masuk Bu ya? aplikasinya ini soalnya dari pluginnya. gaji pokok Jadi tinggal kita bisa gunakan di Microsoft Word-nya. 80%. Kalau setelah diinstal, kalau sudah diinstal di sini muncul tulisannya bukan non install, Kalau 80 tidak 3 lebih. seperti itu. Kemudian interface pertama ya seperti ini. Di sini ada sederhana sekali ya tampilannya, ada file editor dan tab. Kemudian di sebelah sini sidebar sini ada kontrol untuk grup, untuk folder, untuk navigasi ke dokumen ya. Terus di bawah ini kalau kita sudah memasukkan beberapa citasi, di sini ada muncul by author-nya ya. Nama autornya di sini muncul. Kemudian ini detail dari artikelnya di sini ya. Kemudian kalau yang ini interface ini ada di Microsoft Word ya. Di bagian reference nanti muncul menu Mendeley Site-O-Matic gitu ya. Kalau kita sudah melakukan ini tadi install di plugin di Microsoft Word gitu ya. Thank you ya. Kemudian ini Bapak tampilan ketika kita sudah memasukkan beberapa Kebersamaan artikel lain buat apa? yang akan kita citasi. Uang itu bagi-bagi penyakit jangan ya, itu Ini penting. nanti saya share cara Semangat gitu. Hah? Uang punya tadi. langsung share screen aja. Nanti kalau udah kena kopi. Oke, Di atas. ini ya. Di Pak Musadar barusan kok pun ke atas ketemu. Kalau bisa minta yang yang Kelihatan ya? Apa namanya? Tepat ya? Screen-nya. Siang lah ya. Dan kita jalankan Sekarang udah mau maju kan? kalau 15 kita aju. untuk interface awalnya Ya tanggal 11. 4 hari lagi. Sip, ini ambil. kosong gitu ya. Karena belum kita buat atau kita memasukkan citasinya. Yang dilakukan pertama kali sebenarnya kita siapkan dulu grup dan folder ya. Di sini ada grup, di dalam grup bisa diisi folder atau kita buat folder langsung. Lebih bagus sih sebenarnya di grup ya, karena kita memilah artikel apa yang kita buat gitu ya. Contohnya? Kemudian kita buat supaya lebih mudah dalam melakukan pencapaian citasi. Iya. Banyak yang tidak indah. Mudah juga dalam memasukkan citasi ke dalam. Tupperware. Ya. 2 hari yang lalu Nah, aku beli. Ini fitur yang atas ini literatur source itu mirip dengan yang Kenapa dong di mataku? sampai Udah habis-habis. bisa juga melalui sini. Ya, syaratnya menggunakan aplikasi ini adalah online. Ya. Kenapa kita
sign in tadi, ya, sign up, daftar atau sign in, karena dia nanti mensinkronasi dengan web. Di webnya juga sama isinya dengan ini kalau kita sinkron. Ya. Nah, kalau kita mau mencari artikel itu bisa langsung ketikkan di sini. Ya. Misalkan tentang yang lagi tren sekarang ya, COVID misalkan, COVID-19. Kita search, nanti muncul di sini. Ya. Penelitian atau artikel tentang COVID. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi klik saja di bawahnya ya, load more result. Nah, ini sini masih banyak ya. Kita klik salah satu saja ya, misalkan ini. Nah, di sini penjelasan detail dari artikelnya ya. Kita bisa lihat di sini ada DOI-nya ya, digital object identifier-nya. Nah, kalau kita klik apa namanya ini, icon loop ya, kaca pembesar itu ya, search artinya. Kita klik nanti dia bentuk link di sini. ATM kan sama istri kan? Nah, ini artikelnya ada di sini. Kita klik saja. Udah mas. Nanti artikelnya masuk ke sini. Ya, kita diarahkan ke artikelnya. Oh. Nah, artikel yang bagus biasanya DOI-nya betul gitu ya. Ada juga DOI-nya DOI abal-abal gitu ya. Diklik tidak ada ngarah ke jurnalnya, tidak ada yang ngarah ke artikel ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada PDF-nya. Ya, ini isi artikelnya. Ini bisa kita download PDF-nya. Ya, kalau kita menambahkan by PDF, kita download PDF-nya. Ya, caranya di sini kita add di sini ya. Di sini masuk, kita pilih grupnya, misalkan grup ini penelitian tentang COVID misalnya. Ini grup, ini dalam grup ada folder ya. Tinggal klik kanan saya di sini, new folder, nah, itu bisa. Terus kita rename, kita ganti namanya. Misalkan ini tentang COVID nih ya. Oh. Nah, ini kita tambahkan manual ini. Ya, kita cari file PDF yang kita download ini misalkan ya. Dari sana deh. Ini kita download filenya. Nah, ini kita download. Ini cara agak panjang caranya ya. Nanti ada cara yang lebih singkat sebenarnya ya. Nanti kita tambahkan ini misalkan nih ya. Jadi 56 juta itu dihiraukan dia. Masukkan di sini, save ini ya. Biar ini. Kemudian kita masukkan yang baru saja Saya dikasih segitu kan dah senang. Iya. Dia pun berbagi. PIIS, nah ini ya. Di sini air minum pun dah rasa. Ini artikelnya udah masuk ini ya. Plus dengan Rasa ya bu ya. dokumennya ya. Bukan cuma citasi, cuma keterangan ini, tapi juga ada filenya di sini ya. File PDF. Double klik, kita langsung diarahkan ke isi artikelnya. Masa Itu cara pertama gitu ya. makan bersama. Memasukkan artikel by PDF, Jadinya kan. juga bisa by RIS, by build ya. Di sini ada tipe-tipe filenya. Kalau Pak Ya, biasa kita gunakan PDF sama RIS. itu saya dengan lagi. Kemudian kalau cara yang kedua sebenarnya kita install ini Darah. Kalau enggak diajak makan. web importer, itu lebih mudah lagi gitu ya. Nanti web importer kita diarahkan untuk install web importer yang diharapkan pakai Google Chrome atau Brave gitu ya. Browsernya. Kita klik ini nanti install ya. Install pluginnya, add-onnya. Nanti dia muncul di sini. Ya, di sudut ini mendelay web importer. Nah, kita klik ini, nanti dia minta sign in kalau belum sign in ya. Kalau sudah sign in, sudah login ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, enaknya Saya kalau coba web memahami. importer kita cari jurnal begini ya. Kita tidak perlu download ini lagi ya, tidak perlu masukkan manual, tinggal klik sini Dulu biasa ya, mendelay mereka berdua add-on mendelay di browser. Kemudian berapa dari kita pilih artikelnya Yeah. yang ini ya. Di judulnya clinical karakteristik seperti yang ini ya. Klik. Tambahkan ke grup yang mana? Grup misalkan Ristek bla 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 bla, terus penelitian tentang COVID misalnya kan. Kita bikin ini tadi grupnya ya, foldernya COVID. Nah, kita masukkan ke sini ya. Misal contoh yang ini kita hapus dulu yang tadi ya. Kita hapus, kita masukkan lewat web ya nih. Langsung ya atau hari panjang. Kita klik add ya. Kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk ke proses edit. Nah, ini sudah selesai.
nanti dia masuk ke sini. Kan udah Kalau belum muncul kita sinkronisasi dulu ya. Kita sinkron, nanti dia muncul di sini. Bahwa ini proses sinkron ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kalau ini kan desktop ya. File PDF-nya tidak otomatis terdownload di sini. Jadi kita tinggal klik ini aja. Klik tombol download ini. Double klik, dia nanti proses mendownload ya, mendownload artikelnya. pengingat apa tuh? Ini, Ya. ini sudah ada. Kalau ada gambar icon ini, berarti sudah ada artikelnya. Kemudian ini kalau muncul apa peringatan seperti ini, kita pilih Kali data kan correct bilang ya. dokter lain kan semuanya kan 200. Ada beberapa yang tidak cocok gitu ya. Dia Ya. cocokkan secara otomatis. Iya nanti kan Ya. Ini ada tahun, volume dan sebagainya. Di sini ada DPI-nya juga. Ya. Lebaran atau tebak. Seperti itu kalau menambahkan lewat Masih ratusan? web ya, lebih enak. Atau lebih? Ya. Kita klik di sini saja di Scholar atau Kira masih atau ratusan. dimanapun kita cari artikel tentang COVID Indonesia misalnya. Nah di sini mendelay, add-on mendelay otomatis mengcrawling semuanya satu halaman ini. Di crawling semua ada PDF-nya atau enggak, bentuknya PDF atau HTML dan lain sebagainya. Nah misalkan kita cari yang ini ya, AR Setiawan ya, klik, dia ngarahkan ke artikel aslinya ya. Nah setelah muncul begini, di judulnya kan, Aku beli sendok. kita klik saja ini mendelay ini, Dia apa? Sendok. Sendok dul. nanti dia otomatis mengcrawling 500 halaman yang terbuka ini. Ini sudah mesin. muncul di sini ya, scientific literasi worksheet dan lain sebagainya ini. Dimasukkan ke mana? Nah, kita pilih, misalkan di sini, ya, add saja. Sendok Dimasukkan COVID, ini, Iya. kalau PDF-nya not form, Kalau kita ya download sendiri. saya Ya. tahu. Dia Jadi biasanya ada yang tanpa kalau PDF, aku ada yang selamatan di rumah ya. ada. Selamatan di rumah. Dia heran nengok aku keluar Oke, barang kemudian barang cara yang aku. berikutnya, Macam-macam. ya, Sendok yang pertama dia pakai source ini, orang minta aku yang nyicil. berikutnya lagi Setiap pakai add, dapat JP aku beli file dulu, PDF-nya. kami dapat JP Kemudian emas. yang berikutnya Terus apa menggunakan itu enteng kan yang beli. ini ya, Tabungan jadinya. kita mengimport file Mana kalau File barang citasinya di sini. hidup sekaligus mampu Misalkan tahu. yang ini, yang agak bagus sedikit ya, judulnya agak panjang. Nah ini, misalkan ini sudah disitasi 14 kali ya. Citasinya di sini nih, kutip, gambar kutip gitu ya. Jadi klik, nah di sini ada bentuk citasinya. Kita ini apa namanya? Style citasinya nih ya, ada apa, ada MLA, ada ISO dan sebagainya. Nah di sini kita pilih Repman ya, referensi manager ini. Nanti terdownload file RIS namanya, ekstensinya RIS ya. Ini kita klik ya, nanti tersimpan filenya namanya RIS. Ini kita tuliskan saja judulnya karena secara default itu judulnya Scholar semua. Ya, kita judul analisis perilaku misalkan atau DR Buana gitu ya. Biar kita tahu yang mana saja gitu ya. Nanti kalau udah kebanyakan bingung. Nah, ini kita masukkan secara apa namanya? Manual ya. Ini klik kemudian import ya. Kita open. Kita open nanti muncul di sini. Buana. Dana Riksa dan seterusnya gitu ya. Yang judul ini Mohon maaf Bapak Sucipto, ya. terkait waktu bisa dipercepat sedikit. Oke, langsung. Ini cara memasukkan citasi ya. Berikutnya kita menggunakan citasinya. Ya, kita masukkan ke dalam dokumen artikel. Ini contoh saya buat artikel contoh ya, sampel ya. Nah, ini sampel. Ini misalkan tentang corona. Nah, ini sudah saya tandai ini akan disitasi, ada citasinya, kemudian ini disitasi, citasi ya. Kita masukkan di sini misalkan ya.
Kalau kita proses mensitasi, ini modelnya enggak perlu di close ya, di minimize saja. Terus kita masuk ke menu reference nih. Ya. Menu reference di sini ada mendelay style automatic. Nah, itu kita insert citation. Nanti muncul menu yang kayak tadi. Kayak gini. Ya. Kalau library berarti semua library tanpa kita pisahkan grup itu muncul di sini. Kalau kita ketikkan apa saja yang setelah kita masukkan ini masuk ya. Nah kalau kita lebih spesifik, misalkan di bagian ini, ya, misalkan yang ini tadi kan di grup activity gitu ya. Nah ini di bagian sini tadi ya, ini kita citasi, kita insert citation. Ini misalkan penelitinya tentang ini WHO gitu ya, tentang coronavirusnya. Nah ini klik oke. Ya ini udah ada WHO et al. Et al itu artinya dan kawan-kawan, gitu ya. Kemudian citasi lagi yang di sini berdasarkan data dari John Hopkins. Nah, misalkan John, nah ini ya, John Hopkins Hospital. Oke, berarti ini ada citasinya. Kemudian ini lagi, ya, Kemendikbud, ya. Kemendikbud tentang edaran pencegahan, gitu ya. Ini dan seterusnya, gitu ya. Nah ini tanda kita sudah mensitasi itu kalau diklik ada warna ininya. Kalau kita auto ya. Kalau manual itu enggak begini. Ada background warnanya. Nah, untuk masukkan ke dalam daftar pustaka, kita bisa tentukan stylenya dulu ya. Stylenya. Kita cari nah ini daftar pustaka. Stylenya kita bisa gunakan APA atau MLA tadi ya, atau IEEE. Kalau di informatika pakai ini ya, pakai IEEE. Misal kita pakai apa dulu ya? Kita insert, tinggal klik saja ini ya. Nanti dia otomatis muncul ya citasinya yang ada di sini. Nah kalau kita misalkan tidak jadi mensitasi ini, Maaf, nanti dia bisa kita bahas nanti di sesi tanya jawab. ya. Karena terkait waktu masih ada 2 materi yang belum kita sampaikan. Oke, nah ya mungkin cukup sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan lagi, misalkan tentang mengubah et al dan kawan-kawan dan lain sebagainya, itu bisa tanyakan di sesi tanya jawab. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parameternya jika secara medis kan ada pemeriksaan 2 kali ya Bu ya? Baik, terima Yang kasih kedua negatif, penjelasannya dari diartikan sembuh. Bapak Sucipto Tapi ya tetap terkait waspada. aplikasi Negeri, yaitu untuk daftar pustaka pada mereka yang masih ini sangat bermanfaat juga. Yang kedua, untuk yang semua sekali lah, dalam penulisan negatif. artikel maupun Mungkin yang kedua lagi nanti. dan skripsi untuk mahasiswa, disertasi dan tesis. Hmm. Kemudian baiklah kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Aku tadi pagi kan baca statusnya ketua DPR. Rekan-rekan Dewan. sekalian, Bu itu si kita masuk pada sesi ketiga, yaitu dengan topik Istrinya Pak Ahmad. reality check. Nah itu ada Pada sesi ini telah hadir statusnya sembuh dari Dinkes Kesehatan narasumber Provinsi. kita, yaitu Ibu Alga Cendekia Siregar, Eskom MCS. Beliau adalah dosen Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Iya, Muhammadiyah positif. Pontianak. Pendidikan beliau S1 Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada serta S2 Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada. Kemudian jabatan beliau saat ini
merupakan dosen Fakultas Teknik Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan beliau juga merupakan editor-in-chief Bapak Ibu pada jurnal Cybernetics. Kemudian beliau juga merupakan anggota Relawan Jurnal Indonesia Korda Kalbar. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan dari dua materi yang tadi disampaikan sebelumnya, bisa meninggalkan komentar pertanyaan pada kolom komentar. Baiklah, kita akan lanjutkan pada sesi ketiga. Kepada Ibu Alda, kami persilakan. Segala sopirnya tuh isolasi di sini kan Mas? Sopir bupati. Kalau secara tempat kan ada dua, di Kenual dan di sini. Kalau Arta kan orang rumah sakit, dengar-dengar dia minta sini biar lebih, ya udah tahu dunianya gitu kan, tempatnya dia kerja. Kalau keluar di mana toh? Puskesmas lama itu rumah ya deket. Oh, puskesmas di situ Mas. Tahu di lantai atas tuh. Oke, terima kasih Walaupun itu titik. Ibu Putri Yuli Utami atas kesempatan yang telah diberikan. Saya punya waktu 15 menit ya, kalau nggak salah untuk menyampaikan materi ini. Jadi nanti saat materinya belum selesai, namun waktunya sudah habis, kita Di keluar, namanya di keluar. diskusi aja ya. Rumah siswa itu katanya di Kenual. Nggak tahu Kenual mana di area UBS. Kalau dari itu jauh. Apakah sudah tampil layar slide presentasi saya? Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen mungkin ada yang ikut bergabung juga di sini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang similarity check. Ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini adalah mengukur tingkat kemiripan. Ya, jadi apa yang mau diukur gitu ya. Jadi yang diukur adalah dokumen digital, artikel digital ya. Jadi semua yang digital bisa kita lakukan cek similarity. Nanti hasilnya adalah apakah dokumen itu plagiat atau tidak gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang semester tahun terakhir ya sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, sebelum proposalnya atau tugas akhirnya disubmit gitu ya, mungkin bisa dilihat tingkat kemiripannya seberapa persen gitu agar terhindar dari plagiat. Oke. Nah, sebenarnya Dikti sudah mengeluarkan kebijakan ya, bahkan dari tahun 2016. Nah, ini ada PO, Pedoman Operasional PAK Dikti tahun 2019 mengenai kebijakan kemiripan karya ilmiah. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, karya ilmiah itu memang wajib dilakukan uji kemiripan. Ya, jadi saya rasa semua kampus juga mempunyai kebijakan yang sama bahwa karya ilmiah mahasiswa harus dicek kemiripannya, gitu ya. Nah di sini di PAK Dikti ini menggunakan fasilitas yang direkomendasikan sama Dikti menggunakan perangkat lunak seperti iTenticket, ya, kemudian Turnitin atau yang lainnya. Ya, jadi di luar dari itu Dikti tidak mengakuinya, gitu ya. Tapi untuk kita untuk kita tahu aja gitu ya, karena iTenticket dan Turnitin ini kan berbayar. Nah, ada yang tidak berbayar dan itu tidak diakui Dikti, tapi ya nggak apa-apa untuk kita latihan aja bahwa dokumen kita ini ada plagiatnya atau tidak gitu. Nah, kemudian Dikti juga memberikan kebijakan bahwa uji kemiripan yang lebih dari 25% itu dicurigai ada plagiatnya. Ya, jadi di bawah 25% itu aman. Ya, jadi nanti setelah dicek plagiatnya dan
similarity rate-nya 25% ke atas, nah itu udah ada indikasi plagiat. Apalagi yang sampai 60-an gitu ya, itu udah pure. Banyak banget kalimat yang hanya kopas-kopas saja gitu. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk semua jurnal yang terakreditasi. Ya, saya rasa yang tidak terakreditasi juga mengikuti kebijakan ini. Jadi kalau adik-adik mahasiswa mau mempublikasikan karya ilmiahnya di jurnal, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, pastikan artikel kalian itu di bawah 25% similarity-nya. Ya, jadi kalau udah 25% ke atas, ya udah silakan dicek mana kalimat yang perlu diparafrase atau diubah sehingga nanti meminimalkan tingkat plagiatnya. Nah, kalau di atas 25% udah yakin aja nggak akan diterima sama jurnal tersebut, langsung ditolak mentah-mentah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa perangkat yang gratis. Gitu. Jadi tidak semua tools plagiarism checker itu berbayar, tapi ada juga yang gratis. Ini diantaranya saya list ada 10 yang bisa digunakan. Ya. Nah, ada Dupli-Checker, Grammarly. Nanti Grammarly itu juga ada versi gratisnya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Riani untuk sesi berikutnya. Kemudian Paperwriter, Plagiarisma, Search Engine Reports, Plug Tracker, Plagium, Copylix, Plugscan, dan Unicheck. Nah, kesemua ini bisa diakses secara gratis. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tampilannya akan sedikit akan berbeda dengan tools plagiarisme yang berbayar. Nah, kalau yang gratis dia ada batasannya. Jadi ini contoh dari tampilan perangkat plagiat gratis yang namanya Dupli-Checker. Ya, diakses secara online. Jadi tools plagiat itu tidak ada yang versi desktop. Jadi semuanya web based ya, berbasis online. Nah, kalau yang gratis itu kita tidak bisa memasukkan banyak dokumen ya. Dia ada batasannya. Kalau yang Dupli-Checker ini batasannya 1000 kata. Ya, jadi kita hanya bisa upload dokumen yang isinya hanya 1000 kata. Nah, jadi ada batasannya. Nah, tadi kebijakan yang sudah disampaikan Dikti bahwa hanya Turnitin dan Authenticate yang diakui hasil similarity check-nya. Nah, jadi dua perangkat lunak ini memang berbayar dan tidak ada versi gratisnya. Apa yang membedakan antara yang berbayar dan tidak berbayar? Ya, yang berbayar itu dia menyimpan banyak basis data artikel-artikel yang bisa dicocokkan. Ya, jadi kita mau upload, mau cek nih artikel kita apakah plagiat atau enggak gitu ya. Kemudian diupload di Turnitin dan Authenticate. Nah, nanti Turnitin dan Authenticate ini punya banyak jutaan basis data tentang artikel-artikel ilmiah yang akan dicocokkan dengan artikel kita. Nah, ini tidak selengkap dengan perangkat lunak yang gratis gitu ya. Mungkin basis datanya terbatas. Makanya Dikti merekomendasikan Turnitin dan Authenticate gitu. Nah, cara kerjanya seperti apa sih ketika kita mau cek similarity ini? Ya, jadi ketika kita upload, si Authenticate ini akan mencari di semua basis data yang dimiliki sama Turnitin dan Authenticate, apakah ada kemiripan dengan artikel yang kita upload tadi. Nah, kemudian ya, setiap kalimat itu akan disorot, mirip atau enggak. Jadi nanti laporan yang kita terima adalah kecocokan per kalimatnya, ya. Jadi Turnitin dan Authenticate ini tidak hanya melihat dari artikel ilmiah saja, tapi dari semua halaman web, mau itu postingan di blog atau artikel postingan di web biasa yang bukan ilmiah, itu juga semuanya akan dicari sama dia ya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah report similarity-nya.
Ya, jadi nanti adik-adik rekan mahasiswa atau para bapak ibu dosen akan mendapatkan originality report dari si item ticket ini. Nah, ini nanti yang akan dijadikan referensi atau yang akan dikirimkan ke si pengelola jurnal bahwa artikel yang saya submit itu bebas dari plagiat atau similarity check-nya di bawah 25% seperti itu. Nah, tidak hanya untuk submit jurnal ya Bapak Ibu, ini juga digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, ini adalah tampilan si item ticketnya. Jadi ini di title ini sengaja saya sembunyikan karena ada judul-judul yang sudah pernah saya cek plagiatnya dan untuk privasi jadi saya tutupi. Nah, kemudian reportnya di sini Bapak Ibu rekan mahasiswa perhatikan ya, yang terang, warnanya terang itu artinya tingkat plagiatnya udah tinggi sekali ya, ini 69%. Kemudian ada yang 46%, 17%, dan seterusnya. Jadi ini tampilan si item ticketnya. Nah, sebelum kita dapat laporan tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengupload filenya. Ditulis first name, nama autornya siapa, kemudian judulnya apa, kemudian baru upload filenya. Nah, yang berbayar ini kita mau upload file satu-satuan maupun rombongan gitu ya. Misalkan si pengelola jurnal nih mau atau Bapak Ibu dosen punya tugas proposal mahasiswa yang mau tugas akhir gitu ya, mau skripsi. Nah, sebelumnya bisa dicek nih rombongan. Misalnya bimbingan saya ada 10 mahasiswa, ada 10 proposal. Saya mau tahu nih dari 10 proposal ini plagiat atau enggak. Nah, ya udah sebelumnya dimasukkan ke zip, kemudian tinggal upload, nanti akan keluar semua daftar artikel proposal tadi ya. Kita tanam cabut lagi siapa nih? Tingkat kemiripan. Kami Jadi ini memudahkan Bapak cucu. kita untuk mengecek satu dokumen atau beberapa dokumen gitu ya. Ini tidak berlaku di tools yang free tadi. Jadi nggak ada menu untuk upload rombongan. Kalau nggak salah ada. Nah, ini contoh hasil setelah cek plagiatnya. Jadi yang sebelah pojok kanan atas 6% itu adalah tingkat kemiripannya. Jadi 6% ini sangat-sangat rendah sekali tingkat plagiatnya. Bisa dilihat di sini ya sebelah kanan, yang match overview itu adalah satu kalimat dia ngambilnya dari mana. Jadi si item ticket ini dengan detail sekali juga menampilkan sumber dari kalimat itu diambil di mana gitu ya. Jadi kita bisa telusuri sampai ke sumbernya. Oh, kalimat ini tuh dia ambilnya di jurnal IAII misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi gampang untuk tracingnya. Nah, ini adalah laporan akhirnya tadi ya. Misalkan, originality report ini nanti yang akan kita jadikan acuan bahwa artikel kita bebas dari plagiat. Ini nanti yang akan dikirimkan ke misalnya ke si pengelola jurnal atau ke Bapak Ibu dosen yang mau ngecek artikel kita plagiat atau enggak. Gimana? Jadi mereka jadi aku bilang ke bidang apa, aku udah pernah minumnya di belakang kataku. Nah, kemudian tadi kan ada warna-warnanya ya. Nah, artinya itu apa warna-warna tadi? Nah, jadi jadi kebiasaan. Anda mengindikasikan tingkat plagiatnya. Jadi kalau warnanya merah, itu 80% plagiat. Kemudian warnanya kuning tua ya 58% plagiat. Nah, yang aman itu yang biru, jadi bersih, jadi benar-benar original, nggak ada plagiatnya. Nah, di Anjani Ristekbin juga sudah ada tabel yang dikategorikan tingkat penyimpangan plagiat. Jadi dikategorikan ke ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu yang seperti apa ya? Ketika
Intinya Sesuai pengiriman rencana aja, kurang dari setengah-setengah aja. 10 kalimat. Aku tadi Jadi mah mau 10 masuk siang kalimat, tapi dipanggil 10 Keti. dari satu dokumen gitu. Ya, hanya 10 kalimat yang agak mirip dengan sumber lain. Nah, itu dikatakan ringan. Tapi kalau udah sampai 50 kalimat jiplak gitu ya dalam satu artikel itu dikategorikan sedang. Kemudian yang berat itu 51 sampai 1000 kalimat yang tidak original dari si autornya. Itu dikategorikan sebagai plagiat yang berat. Oke, mungkin nanti akan kita sambung ditanya jawab. Demikian dari saya. Apabila ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Putri Yuli Utami. Baik, terima kasih Ibu Alda Cendekia Siregar atas pemaparannya mengenai similarity check, yaitu mengenai kita mengecek tulisan kita atau artikel kita ada kemiripan tidak dengan artikel yang lain agar waktu publikasi kita aman dari plagiat. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada sesi terakhir, yaitu sesi keempat. Dengan topik Grammarly, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Riani Yulian MPD sebagai narasumber. Beliau merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura Pontianak, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan jabatan beliau saat ini merupakan dosen English for Academic Purpose, kemudian instruktur TOEFL bahasa UPT Bahasa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kemudian beliau juga merupakan tutor bahasa Inggris UPT Bahasa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kepada Ibu Riani Yulian MPD, kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Yuli atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Masih semangat di sesi yang terakhir ini? Oke, semoga masih semangat ya untuk mengikuti materi sampai webinar sesi terakhir. Baiklah, pada sesi terakhir ini, sesi keempat ya, saya akan berbagi informasi tentang salah satu software yang sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kualitas tulisan kita, karya ilmiah kita khususnya dalam bahasa Inggris. Karena kita berkecimpung di dunia akademik, baik mahasiswa, dosen, penulis, pasti tidak luput ya dari kesalahan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi ada salah satu software, sebenarnya cukup populer juga ya software ini ya. Software ini cukup populer, karena sering digunakan sebagai alat bantu pengecekan musuh deh secara online. Sampai jadi musuh. Sampai gurunya pun nggak suka. Jadi menular yang sampai ke akan saya guru. bahas ini adalah software. Jadi nggak pernah hukum. Jadi sama seperti software lainnya ya. Jadi Grammarly itu memang ada versi gratis dan versi premiumnya. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya jelaskan ini memang mayoritas feature-feature yang ditampilkan atau yang diberikan Grammarly versi gratis. Tapi nanti saya juga akan melihatkan ya. Grammarly versi premium itu perbedaan signifikan antara Grammarly versi gratis sama Grammarly versi premium. Jadi memang Grammarly itu adalah alat bantu tulis digital yang bisa memperbaiki kualitas tulisan kita dalam bahasa Inggris. Jadi seperti grammar checker atau sebagai alat bantu proofreading. Banyak sekali feature yang dihadirkan oleh Grammarly ya. Untuk feature gratisnya saja bisa membantu kita memperbaiki tata bahasa yang salah, kemudian penulisan kata yang salah, kemudian penggunaan kosakata yang tidak pas, kemudian kepadatan penulisan kata. Misalnya kalau kita tulisan kita terlalu panjang ya, itu bisa diringkaskan oleh Grammarly. Kemudian untuk akun premiumnya sendiri, untuk layanan premium, Grammarly itu bisa memberikan layanan kalau nggak salah delivery style, kemudian salah satunya juga bisa
memberikan layanan deteksi Tahu di plagiarisme. Facebook. Oke, jadi Grammarly ini sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Oke, karena secara otomatis bisa mendeteksi potensi-potensi kesalahan pada tata bahasa, penulisan, karena memang tata bahasa itu khususnya bahasa Inggris yang mungkin kalau tidak terlalu familiar Kalau DM dengan itu tata bahasa ngaruh ya? Inggris, kita akan membuat kesalahan. Sama juga seperti spelling, penulisan kata. Kadang-kadang tidak luput ya ketika kita menulis karya ilmiah, apakah esai, skripsi, tesis, disertasi, tidak terlepas dari tipe ya. Jadi mungkin kurang, kebanyakan atau terbalik-balik. Jadi Grammarly ini bisa membantu kita untuk mendeteksi kesalahan tersebut. Sama juga ya penggunaan tanda baca. Tanda baca walaupun hal yang simpel tapi akan menjadi sangat vital sekali karena keterbacaan validitas dari tulisan kita itu dilihat dari trace validity-nya ya, apakah penggunaan tanda bacanya itu sudah baik atau tidak. Kemudian pilihan kata. Jadi Grammarly ini juga salah satu fiturnya adalah bisa memberikan kita pilihan kata yang lebih bervariasi, yang lebih colorful, yang lebih tajam. Secara sederhana saja ya, jadi salah satu fitur dari Grammarly itu yang paling dasar sekali bisa memperbaiki kesalahan penulisan. Jadi kadang-kadang kalau kita menulis tugas ataupun artikel mungkin sudah dekat deadline-nya, ya kadang-kadang hal-hal seperti ini bisa missing juga ya. Jadi misalnya tulisan yang salah mengakibatkan bahasanya juga salah. Misalnya pada contoh kalimat ini ya, ada sini Grammarly itu bisa mendeteksi ada kesalahan pada kata. Oke. Jadi spelling dan grammar ini bisa dicek sama Grammarly ya. Kalau effect ini salah, harusnya effect. Karena effect sama effect memang mirip-mirip ya. Tapi secara konteks kalimat, effect di sini tidak mungkin. Karena memang kalimat ini tidak merupakan kata benda lagi, tetapi kata kerja. Bayang-bayang pun tak? Kemudian feature lainnya dari Grammarly adalah grammar check. Untuk hal yang sederhana ya, misalnya pada kalimat ini kita bisa melihat ada deteksi. Berarti memang udah gangguan deh. Kadang kita menggunakan subjek tanpa diawali sama determiner ya, atau kita kenal biasa dengan kata subjek atau observation. Jadi Grammarly itu tidak hanya mendeteksi kesalahan saja, tapi bisa memberikan saran kira-kira apa sih koreksiannya. Di sini bisa ada dua pilihan nih. Oke, ada di feature sama adventure. Jadi Grammarly sangat mudah sekali digunakan ya, bukan hanya mendeteksi tapi bisa auto correct atau auto edit juga. Jadi sangat mudah sekali ya, sangat membantu sekali. Oke, kemudian feature lainnya dari Grammarly, menulis memang salah satu kesulitan ya kalau kita tidak terbiasa menulis juga. Kadang-kadang gaya bahasa kita itu bisa bikin kita menulis berputar-putar ya. Misalnya dari contoh kalimat ini saja, jika kita menulis dalam dua kalimat, Grammarly itu bisa meringkasnya menjadi satu kalimat yang lebih efektif. Oke, kemudian Grammarly juga bisa mendeteksi setuju malah deh. Jika tulisan kita itu terdengar tidak percaya diri, Grammarly juga bisa memperbaikinya sehingga mungkin dia nutup dia. Oke, sama ya, spelling check juga nih. Spelling check saya rasa walaupun ini hal yang sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, cuma kadang-kadang tidak terlepas ketika kita menulis, kesalahan-kesalahan ini biasanya muncul. Dengan menggunakan Grammarly, otomatis, misalnya penggunaan A yang tidak menggunakan capital, itu pasti langsung terdeteksi sama Grammarly. Kemudian juga penggunaan tanda baca. Jadi Grammarly ini cukup lengkap juga ya fiturnya. Salah satunya adalah mengoreksi tulisan kita baru periksa menggunakan tanda baca. Misalnya pada contoh kalimat ini, kita tahu kalau let's ini adalah singkatan dari let us. Sedangkan ketika kita menggunakan bahasa tulisan, bahasa formal itu harus menggunakan tanda baca. Jadi di sini Grammarly memperbaikinya menjadi let, kemudian dikasih apostrophe, kemudian s. Oke, yang terakhir ini juga salah satu feature yang sangat menarik dari Grammarly. Jadi ketika kita menulis, apalagi di kalangan akademik ya, kita pasti menginginkan kalau udah menulis kayak gitu, dengan padanan kata yang lebih tajam, yang lebih berbobot ya. Oke, mungkin di sini kita awalnya menulis kata fine, tapi dengan Grammarly bisa memberikan saran kita bisa menggunakan kata yang lebih colorful, yang lebih tajam. Oke, misalnya fine diganti dengan kata beautiful. Kemudian misalnya kita menggunakan kata nice yang biasanya selalu berulang-ulang digunakan, bisa menggunakan kata love. Sama juga dengan awesome. Ketika kita menggunakan terapi obat aja deh. Dalam tulisan tidak mungkin kita menggunakan kata awesome ya, tapi Grammarly bisa mendeteksi dan memberikan saran kepada kita. Oke, kayaknya ada padanan yang lebih oke kata X.
Itu kemudian gratisan. setelah kita melihat feature-featurenya ya, mungkin saya rasa sudah banyak juga yang familiar dengan Grammarly, tapi mungkin ada yang tidak familiar dengan Grammarly juga ya. Jadi cara menggunakannya itu sangat sederhana sekali ya. Ada dua opsi atau dua pilihan yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama itu Tergantung. kita bisa langsung malam aja buka di browser kita ya, tinggal kita klik saja Grammarly. Dia enggak, dia malam aja. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Oke, bagi yang belum punya account bisa bikin account gratisnya ya. Jadi yang free itu sudah cukup efektif ya bagi penulis pemula. Saya rasa Grammarly bagi penulis pemula yang versi gratis sudah sangat membantu juga. Oke, jadi di sini Ada serapan. kita buka websitenya, tinggal kita sign up saja. Bagi yang belum punya akun bisa bikin akunnya ya, mudah. Hanya pakai email dan password saja, atau bisa langsung di link dengan ini ya, akun Facebooknya juga bisa. Oke. Karena kondisinya deh. Saya tinggal login saja. berapa bulan. Oke, kemudian saya login dengan akun Facebook saya. Makan. Wah ini Oke. mengapa wah? Dengar kakak tadi disuruh makan. Oke, masih menunggu ya. Astagfirullah. Jadi ini cara menggunakannya sangat sederhana sekali. Kok anak kecil masih Oke, jadi akan muncul tampilan seperti ini ya. Jika kita sudah memiliki akun dari Grammarly, akan muncul tampilan seperti ini pada websitenya. Oke, caranya sangat mudah sekali. Jadi ini makan yang hasil, opsi pertama di mana kita ingin mengecek tulisan kita dengan menggunakan websitenya langsung. Oke, kita bisa upload Berarti nggak saja. denger tadi tuh. Oke, kita bisa upload file yang ingin kita cek, tata bahasa atau aspek-aspek lainnya. Oke, saya akan mengecek baru lagi kalau engkau artikel. mana ada adekku mana sih dia. Oke, jadi salah satu keunggulannya juga, maksudnya feature dari Grammarly ini ya, kita bisa men-set goal. Oke, kepada siapa kita menunjukkan tulisan kita. Audiensnya bisa kita setting ya, apakah general, knowledgeable, atau expert. Oke, jadi di sini settingan defaultnya seperti ini ya, knowledgeable. Bahasanya bisa kita setting formal. Domainnya ini khusus untuk akun premium saja, jadi tetap pada domain general. Oke, kemudian kita bisa klik done. Oke, jadi inilah Kayak kami yang ngadep tulisan yang akan kita ini ya, kita periksa dengan menggunakan Grammarly. Oke, jadi secara otomatis Grammarly itu akan menotifikasi dengan menunjukkan all alerts. Jadi akan ada kata atau kalimat yang digarisbawahi merah. Ini bertanda kalau tulisan ini salah. Oke, jadi secara otomatis mendeteksi, kemudian memberikan saran dan langsung otomatis auto edited. Oke, jadi sangat mudah sekali ya, sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita dalam proofreading. Sama kesalahan yang kedua ada juga di sini ya. Oke, di sini Grammarly menjelaskan kalau di sini tidak mungkin pakai has karena subjeknya ini jamak ya, plural ya, jadi harus Royal berarti Bu. mungkin sudah banyak yang paham bahasa Inggris, tapi kadang-kadang ketika kita menulis tidak pas dari hal seperti ini ya, mungkin lupa atau kebanyakan Gimana sih yang tinggalnya? harus ditulis. di Kota Baru. Oke, kemudian poin yang ketiga ini Kota Baru nih. ketiga sama juga ya, jadi penggunaan subject verb, tunggal dan jamak. Di sini Anak kain. Grammarly memberikan saran kita harus memperbaikinya menjadi encounter. Belinya sama. Jadi sangat mudah sekali ya. Tinggal Untuk orangnya dilihat berkuliah. kesalahannya apa, tinggal dilihat sarannya apa, tinggal diklik saja, otomatis langsung berubah menjadi yang benar. Oke, kemudian dengan menggunakan Grammarly ini juga bisa memberikan rasa percaya diri ya kepada kita. Malahan Karena ya. Grammarly ini bisa Mama pulang. menyimpulkan secara keseluruhan hasil dari tulisan kita. Jadi kita bisa Guru di melihat TK? aspek-aspek saja apa saja yang diperbaiki, Di penjelasannya, kemudian cara penyampaiannya itu juga bisa dilihat dengan menggunakan software Grammarly. Iya, sekolah. Oke, jadi ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, bagaimana kita ingin menggunakan Grammarly. Oke, selain itu ada yang lebih efektif lagi, karena kalau kita langsung mengecek di websitenya itu biasanya ada keterbatasan ya, biasanya cuma sekitar 150.000 kata saja yang bisa dicek dengan menggunakan Grammarly secara online. Oke, kita bisa mengintegrasikan software Grammarly ini pada Microsoft Word kita. Caranya juga sederhana sekali ya. Caranya sangat sederhana Cairan sekali.
Carinya Oke, lama misalnya, gitu. kita sudah punya itu account, pelatihan kita sudah punya Oh. account. Adikku Asal sampai berapa buat kali saja kan ada yang di ke Jawa tadi, sana tuh mereka. grammarly.com, Iya, demi untuk kemudian itu tinggal ya. login saja. Jadi kami Dan lah setelah login nggak nanti akan salah. ada tampilan seperti ini. Tinggal kita klik saja Karena dia application. kayak gitu saja Kemudian ya, pada itu pojok benar kanan lah. atas akan Kondisinya. muncul seperti ini. Kondisi dia Jadi dia tujuan mau. kita adalah Nanti meng-add nabrak sana nabrak Grammarly sini itu jalan ke bilang kayak Ngeri ya. MS Word kita ya. Oke, kita tinggal Tapi install dia saja. anak dia Oke, kemudian pintar-pintar step berikutnya akan Nurunkan kali. muncul download seperti ini ya, tinggal itu kita menyelesaikan klik saja. S1 farmasi itu Kemudian 3 terakhir tahun di sini. akan 3 muncul tahun 8 pop-up bulan. seperti Anaknya ini, kita tuh. klik run. Oke, kemudian Dari di SD, tampilannya akan muncul SMP welcome to sampai Grammarly, SMA. tinggal get started, dan yang terakhir adalah tinggal kita klik saja Grammarly kelas Forward. terus Jadi proses ini bisa mengintegrasikan software Nah, ini belum Grammarly ngambil pada itu MS dia Word. belum ngambil apotekernya. Oh iya, apotekernya. Jadi kurang lebih seperti Selesai ini itu ya. langsung nikah. Ketika kita mau menggunakan Grammarly di Word kita. Kebetulan sudah saya integrasikan di Word saya. Oke, jadi sebenarnya cara ini yang lebih fleksibel, yang lebih efektif, lebih mudah kita lakukan ya. Jadi kapanpun kita mengetik, dicari otomatis Grammarly baru datang. sudah Tadi ada Kak untuk Leni membantu nanya. kita dalam hal proofreading. Leni Jadi apotek. langsung di sini bisa dilihatkan ya. Simbalan. Kesalahannya apa saja, tinggal diklik, langsung otomatis yang Jadi salah datangnya. akan diperbaiki oleh Kan dia Grammarly. waktu itu kepala kalau ada Oke, yang kemudian yang itu kepala terakhir, untuk tidak tiga tuh. yang terakhir saya cuma hanya Jadi menunjukkan kalau misalnya dia nggak ada. bagaimana sih, apa sih perbedaan minta antara apa? Grammarly versi Itu yang kepala, gratis sama itu yang kepala. versi premium. Untuk Oke, mereka kebetulan memang dari sudah menggunakan Grammarly versi yang Aku sih belum ketemu premiumnya ya. ini. Oke, Ketemu saya nggak, Bu? log out dulu. Oke, Ragil. Ada? jadi memang pasti ada keunggulannya Ada, dibandingkan Ragil? versi yang gratisnya. Oke, kita coba login lagi untuk menggunakan versi yang premiumnya ya. Oke, apa sih perbedaannya menggunakan versi premium dan versi yang gratis? Oke. Oke, kita lihat apa sih. Oke, jadi ini tampilannya kurang lebih sama saja, cuma feature yang ditampilkan itu akan lebih banyak. Oke, saya akan mengupload file yang akan dicek. File yang sama ya, yang tadi saya cek dengan menggunakan Grammarly versi gratis. Oke, untuk versi yang premium, kita bisa men-setting domainnya menjadi akademik. Oke, jadi bahasa yang digunakan akan benar-benar mengikuti standar konvensi bahasa yang digunakan dalam dunia akademik. Oke. Jadi di sini secara otomatis yang versi premium ini akan mendeteksi, ada kalimat yang sangat panjang ini, Aku balas. di mana kalimat ini mengindikasikan terlalu banyak kata-kata yang Ya nanti tidak bapakan. berfungsi. Berapa? Misalnya seperti kata as, the, of, kemudian kata many sama have. Kalau yang di versi gratisnya tadi kan kita lihat ya, untuk hal-hal yang lebih kompleks seperti ini, yang versi gratisnya tidak mencakup. Jadi versi gratis itu cuma mencakup kesalahan-kesalahan grammar seperti tunggal jamak, seperti subject verb dan sebagainya. Oke, jadi memang ya versi premium ini lebih jika kita ingin memperbaiki kualitas tulisan kita secara lebih komprehensif. Oke. Salah satunya juga bisa cek plagiarisme ya. Jadi yang Grammarly premium ini juga bisa membantu dalam mengecek plagiarisme. Kalau apotek dapat. Cuman Tapi memang feature utamanya tetap kayaknya pada kesatuan kali proofreading, masalah farmasi. grammar dan sebagainya. Berapa orang gitu. Jadi kita bisa lihat dari tulisan ini bisa dideteksi ada 1% Enggak. yang Sama mirip kayak kita nih. dengan Cuma penunjukan informasi yang gitu. ada pada website ini. Oke, saya rasa itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke moderator Ibu Putri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riani atas pemaparannya mengenai aplikasi Grammarly yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Desain cantik. Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita masuk
pada sesi diskusi dan tanya jawab, kita telah mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari 4 orang narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Elgia dari STM Santi Buana Bengkayang. Yang pertanyaannya hampir mirip dengan Bapak Herianus dari universitas yang sama, yaitu pertanyaannya mengenai detail untuk memasukkan daftar pustaka pada aplikasi Mendeley. Mungkin bisa dipaparkan oleh Bapak Sucipto. Pada Bapak Sucipto kami persilahkan. Masang apa namanya? Pertanyaannya, bagaimana cara memasukkan daftar pustaka pada aplikasi Mendeley? Siapa yang nggak berani? Secara otomatis untuk menampilkan pustaka, jadi tidak perlu input satu persatu. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Maksudnya mungkin menampilkan data Keuangan. Jadi produk covid karena memasukkan bisa pernah 2 jutaan yang ada di Mendeley. kita alhamdulillah ada itu. Masih bisa. Gimana rasanya kemarin di bulan Nah ini menu add file itu memasukkan file artikel PDF juga bisa kalau ada artikelnya, atau yang kayak tadi kita ambil citasinya saja ya, format fragment tadi atau series ya, bisa menggunakan itu, atau lagi ada covid ini nanti kalau banyak PNS yang itu orang kesehatan itu pasien enggak folder. Siapa? Itu dia langsung membaca khusus dalam orang satu folder. kesehatan aku bilang gitu. Banyak kan perlu kalau kayak gini kan diperlukan perawat apa namanya Crawling dalam folder yang kita temukan. Sebagai pertimbangan ya. nah, sebagai pertimbangan Betul. Ada. Masuk ke dalam Tapi bisa jadi sih itu karena memang mengingat kondisi kan, itu kan potensi berkepanjangan. selama ini kan kita kesehatan kan kalau karena dokumen dia masuk ke terlupakan toh Ah, yang itu itu untuk memasukkan citasi. selalu garis depan. Kalau untuk iya. Nah, sekarang udah data pustaka situasi kayak gini kan dari harus buka mata lah. Ya. yang tidak kita masukkan, kita langsung ke aplikasinya. Jangan orang kesehatan kan. Protokol misalkan ya, kita menggunakan aplikasi itu untuk mengetiknya. Ya. Kita sudah masukkan situasi di sini, di bagian sini yang telah kita masukkan tentunya tadi ya. Aku bilang sabar dari ada Siapa tahu ada peluang. sabar dia siapa tahu dia angkat. Ya aku itu sabar. Aku mau masukkan di honor nunggu manusia ini dalam Israel. Iya. Bisa kalau di dalam Israel. Bu Putri, suara Pak Cipto tuh mati tuh. Oke. Oke. Ya. Ini beberapa stylenya ya. Ini APA, ya. Kalau menggunakan APA, kalau menggunakan triple E segini. Jadi dia stylenya tinggal kita pilih saja. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi yang Baik, terima kasih kepada Bapak Sucipto atas penjelasannya. Mungkin kita buka untuk ada yang bertanya di sini. Silakan untuk Ibu Angela Fernanda. Kan kalau kuliah tatap muka gini Sudah bisa bertanya, Bu? Lihat gitu. Sana pun lihat kita. Di sini ada peserta yang raise Ini hand. ada kameranya nih. Aku tutup karena aku sambil kerja. iya. Angela Fernanda.
siang, kemarin masuk siang sampai malam. Udah? Ya. Sudah bisa Ibu Angela? Apa? Silakan bertanya. Nah ya. Itu kan mahasiswa. Mungkin Orang ujian enggak bisa nyontek kok. ya. Kenapa? Iya. Kalau nyontek Saya mau nanya tentang yang plagiasi. Nah, di sini Perkenalkan dari institusi mana? Ibu Angela? terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggela Fernanda. Saya mahasiswi STIM Santibuana. Ya, silakan Ibu Angela yang ingin ditanyakan. Saya mau nanya tentang yang cek plagiasi. Nah, saat ini saya sudah semester 8. Jadi sempat cek plagiasi itu Iya. waktu pertama cek itu bebas plagiasi. Terus cek yang kedua itu ternyata ada 60% itu plagiasi. Nah, itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Ibu Alda tentang plagiat risem. Kepada Ibu Alda kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Angela Fernanda ya. Mbak Angela bisa di-on-kan kameranya supaya kenal. Oke, makasih Mbak. Oke, jadi tadi udah cek 0%, kemudian cek lagi malah naik gitu ya. Kalau boleh tahu saya pakai tools apa ngecek plagiatnya? Ya. Apakah pakai Turnitin atau pakai versi yang gratis atau pakai apa? Oh, versi yang gratis. Oke. Yang bebas plagiasi 100%. Oh gitu. Orangnya itu tapi suaranya kecil. Gini ya Mbak ya, jadi saya jelaskan dulu, setiap tools plagiarism checker itu mempunyai perlakuan yang berbeda-beda. Ya, jadi saya misalkan kalau Turnitin gitu ya. Jadi Turnitin itu ada opsi untuk mematikan repository. Jadi Turnitin ini perlakuannya agak beda sendiri gitu ya. Jadi kalau kita cek plagiat, upload artikel kita, nah itu langsung masuk ke repositorinya Turnitin dan dianggap itu adalah artikel yang sudah pernah terpublikasi. Jadi pertama kita ngecek itu mungkin 0, bebas atau rendah gitu ya. Nah kemudian cek lagi ternyata plagiatnya jadi tinggi sekali gitu ya. Ya karena apa? Karena dia ngecek dari repositorinya dia gitu. Jadi ketika menu ini nggak dimatikan, kita malah terindikasi plagiat oleh artikel kita sendiri yang belum terpublikasi. Nah, jadi mau hati-hati sama Turnitin ini. Nah, saya nggak tahu untuk tools plagiat yang lain ya. Jadi memang setiap tools plagiat itu punya perilaku yang berbeda-beda. Jadi mau kita pahami dulu ini apa bagaimana cara kerjanya gitu. Jadi untuk Mbak Angela, kalau ini kan yang bayar nih mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan di kampusnya punya fasilitas atau LPPI-nya punya fasilitas untuk mengecekkan mahasiswanya gitu, silakan digunakan. Nah, kalau untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, ya, LPPI juga menyediakan fasilitas bagi mahasiswa yang mau tugas akhir gitu ya, mau cek plagiat itu bisa minta cekan di LPPI untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa datang ke LPPI. Gitu. Mungkin itu aja Mbak Angela. Ya, terima kasih Bu. Dari industri dulu. Nah, terima kasih kepada Ibu Alda atas penjelasannya. Mungkin bisa mewakili beberapa pertanyaan lain yang berkaitan dengan plagiat, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi kami sortir beberapa pertanyaan yang mewakili untuk semua peserta yang hadir. Selanjutnya ada pertanyaan dari Syifa Al-Hadad, ya, mahasiswa dari Umrah. Ini pertanyaan untuk Ibu Riani. Pertanyaannya, apakah Grammarly bisa untuk bahasa Indonesia ataukah hanya untuk bahasa Inggris saja? Silakan Ibu Riani.
Masih ke jadi Lebaran? memang untuk saat ini memang Grammarly itu Maksudnya memang kue Lebaran hanya masih ada? mendeteksi Oh. bahasa Inggris saja. Kalian kan suka beli. Oh. Ya, cuma bisa buat bahasa Inggris saja. Biar roti-roti itu Hanya jadi ya. untuk bahasa Inggris saja ya Bu ya. Iya. Tidak bisa Pikiran untuk pendidikan mengecek geser itu kaya. bahasa baku dari bahasa Indonesia. Oke, sudah jelas Enggak. mewakili pertanyaannya. Kayaknya Selanjutnya belum. Kayaknya mereka sepi tampilkan juga. lagi pertanyaan yang raise hand dari Wozah Salah saing. atau Bapak. Wah, Yang ingat nggak kalau yang permainan dulu buka tuh? silakan. Oh, itu berapa? Sebentar aja rame setelah itu. Mahal dia. Ya, Sekali main itu terlalu mahal. mahasiswa ya. Silakan pertanyaannya, ya sebutkan asal instansi, kemudian pertanyaan. Wahyu Fajar Wicaksono. Lagi musim gini mal-mal Pontianak buka enggak ya? Sepi katanya. Sudah bisa. Ya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Wajar langsung di unmute aja mic-nya. Oke. Sepertinya koneksinya terputus. Kita lanjutkan pertanyaan yang lain dari Ahmad Rijalul Fikri. Ini mengenai bagaimana cara mengakses Turnitin versi free. Mungkin dalam similarity ya. Bisa dijawab oleh Ibu Alda, bagaimana cara mengakses Turnitin versi free. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menampilkan statistik pada citasi untuk di Google Scholar. Kami persilakan kepada Ibu Alda. Oke, baik. Tadi sudah saya bahas sedikit ya tentang tools yang berbayar dan yang gratis. Jadi memang kalau tools yang gratis ini ada juga versi bayarnya, premiumnya. Ya, tapi kalau tools yang tidak gratis ya seperti Turnitin dan item ticket itu memang dia berbayar. Jadi tidak ada versi gratisnya. Itu. Siapa tadi yang bertanya ya? Nah, jadi nanti kalau rekan-rekan mahasiswa yang mau mencoba dan yang berbayar ini kan cukup mahal ya. Jadi silakan cobanya dengan versi yang gratis aja gitu. Atau kalau kampus yang menyediakan fasilitas ya silakan hubungi kampusnya. Ngomong apa? Heboh sendiri. Oke, terima kasih Bu Alda atas pemaparannya. Ya, kalau nggak salah 2 cowok 1 yang cewek. ingin bertanya. Akhir. Ya, kami persilakan kepada Lydia Dia belum ada anak untuk kuliah. bertanya. SMA Silakan terakhir. diaktifkan kameranya dan sebutkan asal instansi atau institusinya, kemudian Belum pertanyaan. ada anak kuliah. Silakan kepada rekan Lydia. Nur Rahman nggak? Belum. Oh belum kan? Cuma warna pesantren di Jawa. Atau kepada Wensiana Tasya. Apakah hadir di sana? Itu malah mau masuk pesantren nggak jago. Sepertinya tidak hadir. Baik. Baik. Wensiana ada Oke, bisa. Wensiana Tasya bisa diaktifkan kameranya dan perkenalkan asal institusinya. Kemudian pertanyaan. Nggak ada kayaknya. Tidak hadir sepertinya ya. Baiklah, ini yang baik, ini ada pertanyaan dari Rea Adiatri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Universitas Tanjung Pura Pontianak, maksud saya.
Pertanyaannya, apakah dalam penggunaan Grammarly untuk penulisan sangat efektif? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Riani. Bagaimana, apakah penggunaan Grammarly untuk penulisan sangat efektif? Untuk segi grammar, spelling, dan vocabulary itu sudah sangat efektif ya. Oke, tapi dari gaya bahasa penulisan tetap memang kualitas dari tulisan itu tergantung penulisnya sendiri dan kemana artikel yang kita tulis itu ditujukan. Tapi kalau untuk esai sederhana atau mungkin abstrak itu saya rasa sudah cukup efektif ya. Oke, baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Riani atas pemaparannya. Selanjutnya ada dari Tungki Pratama dari Universitas Sriwijaya. Ini pertanyaannya, apakah ada resiko Putri. jika kita Yuli melakukan Utami namanya. plagiarisme pada artikel kita terkait bahaya pencurian data? Mungkin bisa dipaparkan oleh Ibu Alda. Oke ya, tadi pertanyaannya apakah ada resiko terkait pencurian data. Jadi mekanisme untuk mengecek plagiat itu semua identitas autor akan dihilangkan. Ya, jadi blind review gitu. Jadi tidak ada identitas autor di artikel yang mau dicek plagiat. Dikasih satu box nih. Dan daftar pustaka juga akan dihilangkan. Jadi pure hasil dari tulisan dari bab 1 misalnya pendahuluan sampai Isinya 100 kan? saja yang dicek plagiatnya. Jadi untuk apa namanya bocor autornya siapa gitu ya, misalkan itu tidak ada gitu karena semuanya akan dihapus identitasnya. Oke, yuk. Baik, terima kasih Bu Alda atas pemaparannya. Baik, satu pertanyaan lagi di sini dari Nunggu selesai kuliah. Diana dari Bentar lagi nih. Bandung. Pertanyaannya, bagaimana cara mengecek plagiarisme untuk 2 buah artikel yang belum dipublish? Misalkan punya artikel A dan artikel Iya, iya. B, itu untuk mengecek sejauh mana kemiripan di antara kedua artikel ini. Masih. Itu mungkin untuk Ibu Alda. Oke, jadi mekanisme mengecek artikel itu nggak bisa hanya 2, Ibu ya, nggak bisa hanya Iya. 2 ya, Bu. Jadi artikel ini akan dibandingkan dengan sebanyak artikel yang ada di web, ya, yang versi digital ya, karena kita nggak bisa mencocokkan versi digital dengan textbook gitu kan, karena ini web based. Jadi apapun kalimat yang melayang di web itu nanti akan dicocokkan dengan artikel yang kita unggah untuk dicek kemiripannya. Jadi nggak bisa hanya 2 saja gitu. Nah, mekanismenya seperti itu. Jadi nggak bisa hanya 2. Dia akan membandingkan 1 dengan sejuta artikel yang ada di basis data. Baik, itulah tadi rekan-rekan sesi diskusi dan tanya jawab kita pada webinar hari ini. Untuk rekan-rekan media sekalian dan Bapak Ibu, silahkan untuk mengecek preferensi di link yang sudah kami tampilkan pada kolom komentar. Kemudian link ini nanti akan memberikan respon sertifikat serta survei terhadap kegiatan webinar kita pada hari ini. Pas berangkat biar Baiklah rekan-rekan sekalian, karena keterbatasan waktu dan waktu sudah melewati acara kita, jadi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir mengikuti acara webinar LPPI Universitas Muhammadiyah Pontianak pada hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada 4 orang narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang telah memaparkan materinya, membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang tidak terjawab. Kami mohon maaf. Kemudian apabila ada kesalahan terhadap acara kami pada hari ini, mohon dimaafkan. Semoga di lain waktu